Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi di kanal yang selalu membongkar fakta di balik data, menelaah isu viral dengan akal sehat, dan menghadirkan analisis mendalam seputar dunia olahraga nasional. Hari ini, kita bahas kabar yang bikin publik sepak bola Indonesia sedikit cemas sekaligus penasaran. Filipina U23 bikin kejutan di Piala AFF U23 2025. Malaysia yang di atas kertas lebih diunggulkan, justru dipermalukan 2-0 oleh Filipina di laga pembuka grup A. Lalu bagaimana reaksi pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald Van den Burg? Apakah Garuda Muda siap menghadapi Filipina di laga penentuan? Apa pesan tegas Van den Burg untuk para pemainnya? Semua akan kita kupas tuntas di Cek Fakta. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, biar nggak ketinggalan update fakta terkini bukan sekadar rumor. Terkejut Filipina kalahkan Malaysia, Gerald Van den Burg minta hal ini ke pemain Timnas U23. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald Van den Burg, terkejut melihat kemenangan Timnas U23 Filipina atas Malaysia U23 pada grup A ASEAN U23 Championship 2025 Piala AFF U23 ke 2025. Hasil mengejutkan itu terjadi pada matchday pertama, ketika Timnas Filipina U23 menundukkan Malaysia pada Selasa 15-7/25 dengan skor 2-0. Padahal, di atas kertas, Timnas Malaysia U23 lebih diunggulkan untuk menang atas Filipina U23. Van den Burg tak menyangka Filipina kuat. Kemenangan tersebut membuat Filipina menempati posisi kedua klasemen sementara grup A, tepat di bawah Timnas U23 Indonesia yang sebelumnya mencukur Brunei Darussalam 8-0. Malaysia sendiri harus puas berada di peringkat ketiga, disusul Brunei Darussalam yang menjadi juru kunci grup A. Namun, saya terkejut. Saya selalu tahu Filipina punya pemain muda bagus. Begitu pula dengan Malaysia, kata Van den Burg, Kamis 17 Juli tahun 2025. Ia pun meminta para pemain Timnas U23 untuk fokus pada permainan sendiri dan tampil maksimal karena nasib mereka di turnamen akan ditentukan di laga selanjutnya. Saya pikir lebih penting bagaimana kita bermain. Kalau kita gagal, kita akan tersingkir dan kita tidak bermain lagi di turnamen ini Piala AFF U23 2025, lanjut dia. Karena tim terakhir tidak dihitung. Saya pikir normal karena Anda bermain 3 kali di waktu sama. Pembuktian Van den Burg menurut pelatih berusia 61 tahun itu, tidak ada perbedaan signifikan antara kekuatan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya menunjukkan kualitas di lapangan saat berhadapan dengan Filipina pada Jumat 18-7/25. Tidak ada jarak yang jauh antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Jadi, kami tahu dan kami harus menunjukkan bahwa kita lebih baik. Itu sulit, tapi kita akan mencobanya, ujarnya. Van den Burg juga menyampaikan harapannya agar supporter bisa hadir memberi dukungan. Namun, menekankan bahwa kehadiran penonton bukan satu-satunya penentu semangat bertanding. Tidak, tapi saya pikir itu bukan sesuatu yang harusnya kita pikirkan. Semoga saja akan banyak supporter yang hadir, namun kita tetap harus memainkan permainan kita. Itu yang terpenting. Tanpa atau adanya supporter, tentu akan sangat menyenangkan dengan kehadiran supporter. Namun, tanpa supporter kita tetap harus bermain dan mencoba untuk menang. Tegas Gerald Van den Burg. Tanpa atau adanya supporter, tentu akan sangat menyenangkan dengan kehadiran supporter. Namun, tanpa supporter kita tetap harus bermain dan mencoba untuk menang. Tutupnya. Turnamen ASEAN U23 Championship 2025 atau biasa kita kenal dengan Piala AFF U23 2025, resmi dibuka dengan kejutan di matchday pertama grup A. Malaysia, yang secara peringkat FIFA dan kualitas liga domestik sering dianggap di atas Filipina, justru takluk 0-2 di Stadion Nasional Kamboja pada Selasa, 15 Juli tahun 2025. 2 gol Filipina dicetak melalui skema counter-attack cepat, memanfaatkan kelengahan bek Malaysia. Statistik menunjukkan Malaysia mendominasi penguasaan bola 63% tapi minim penyelesaian akhir efektif. Sebaliknya, Filipina tampil solid pressing rapi, organisasi bertahan disiplin, dan memanfaatkan peluang dengan efisien.
Gerald van den Burg, pelatih timnas Indonesia U23 asal Belanda, mengaku tidak menduga hasil ini. Dalam konferensi pers, Kamis 17 Juli tahun 2025, Van den Burg menilai kekuatan Filipina tidak boleh lagi dianggap remeh. Saya terkejut. Saya selalu tahu Filipina punya pemain muda bagus, begitu juga Malaysia. Tapi tetap, menang 2-0 melawan Malaysia jelas mengejutkan, ujar Van den Burg. Sebagai pelatih berpengalaman, Van den Burg paham betul bahwa di level U23, kejutan sering terjadi. Tim-tim yang dianggap lemah di atas kertas bisa tampil Spartan karena motivasi tinggi dan permainan cepat. Apa rahasia Filipina bisa menumbangkan Malaysia? Cekwaktat merangkum beberapa faktor. Banyak pemain muda Filipina berlatih di Liga Eropa meski bermain di level klub kecil, mereka terbiasa tempo cepat. Fisik pemain Filipina kini lebih baik, postur tinggi, stamina bagus, disiplin pressing. Organisasi bertahan terstruktur, mirip gaya main tim Asia Timur. Laga Indonesia vs Filipina U23 akan digelar pada Jumat, 18 Juli tahun 2025. Bagi Marcelino dan kawan-kawan, laga ini krusial. Jika menang, Indonesia dipastikan lolos semifinal. Jika kalah atau seri, nasib akan bergantung hasil Malaysia vs Brunei. Van den Burg sadar, duel ini bakal jadi pembuktian siapa layak jadi raja ASEAN di level U23. Menurut Van den Burg, Indonesia, Malaysia, dan Filipina punya gap kekuatan yang tipis. Tidak ada jarak yang jauh. Kami tahu harus menunjukkan bahwa kita lebih baik di lapangan, kata pelatih berusia 61 tahun itu. Ini peringatan keras bagi pemain Garuda Muda agar tidak meremehkan siapapun. Statistik pun mendukung. Di Piala AFF U23 edisi sebelumnya, Malaysia beberapa kali jadi batu sandungan. Filipina pun perlahan naik kelas dengan pemain diaspora dari Eropa dan Amerika Serikat. Van den Burg tak lupa menyinggung peran supporter. Meski berharap stadion ramai, ia menekankan motivasi utama tetap dari dalam tim sendiri. Akan menyenangkan kalau banyak supporter hadir. Tapi tanpa supporter pun, kita harus tetap main dan menang, ujarnya. Dalam latihan jelang laga Filipina, Van den Burg kabarnya menekankan menjaga lini tengah tetap solid, tidak kehilangan bola mudah, memaksimalkan serangan sayap cepat. Nama-nama seperti Arhan Fikri, Marcelino Ferdinand, hingga Zanadin Faris jadi tumpuan. Di lini depan, Rafael Struijk diproyeksi tetap starter untuk menggedor pertahanan rapat Filipina. Van den Burg tidak mau hitung-hitungan. Kita main untuk menang, bukan berharap tim lain kalah, tegasnya. Dengan format satu grup hanya diambil juara grup atau runner-up terbaik, tergantung format, setiap poin di fase grup sangat vital. Kemenangan besar lawan Brunei belum cukup bukti. Laga lawan Filipina adalah panggung pembuktian. Apakah Garuda Muda benar-benar tim terbaik ASEAN U23? Apakah naturalisasi pemain diaspora di level muda efektif? Apakah racikan Van den Burg patut dilanjutkan ke SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026? Fakta, Filipina mengejutkan dengan kemenangan bersejarah lawan Malaysia. Fakta, Van den Burg terkejut, tapi langsung merespon dengan pesan tegas ke skuad Garuda Muda. Fakta, kemenangan atas Filipina jadi syarat mutlak untuk lolos aman ke semifinal. Jadi, Sobat Cek Faktait, menurut kalian, apakah Filipina bisa bikin kejutan lagi? Apakah Garuda Muda bakal mulus ke semifinal? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Kalau suka konten fakta dan analisis mendalam seperti ini, jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya. Tetap kritis, tetap mendukung timnas dengan cara elegan, dan jangan mudah terhasut rumor tanpa data. Salam Garuda, kita gas juara ASEAN U23 2025.